Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3, kami akan menerangkan mengenai hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam menurut hukum Islam. Sebelum lebih jauh ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Depi Nur Ajijah. Saya Dimas Aldriansa Sukandar. Nama saya Ilham Akbar. Saya Abdul Latif. Nama saya Muhammad Musa Suprayogi. Proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pewaris. Dalam KHI kita dapat melihat definisi dalam pasal 171 poin B. Pewaris adalah orang yang pada saat itu meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat bahwa pewaris pun memiliki syarat-syarat yakni beragama Islam dan ada harta yang ditinggalkan serta ada yang diwarisi. Yang kedua, harta warisan. Dalam KHI pasal 171 poin E disebutkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Yang ketiga adalah ahli waris. Menurut istilah fikih, ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Orang-orang tersebut pun harus memiliki keterkaitan dengan pewaris, seperti adanya hubungan kekerabatan, perkawinan. Dalam KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 poin C. Apa itu maqasid syariah? Ulama usul fikih mendefinisikan maqasid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan hukum bagi hambanya atau manusia. Tujuan utama dari pensyariatan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Secara etimologis, maslahah mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, pada tataran substansinya, boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan bahwa masalah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif, yaitu manfaat, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif atau madlarat. Hikmah pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang telah diatur di KHI adalah A. Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam sistem kewarisan di luar Islam, orang tua dimungkinkan mendapat hak kewarisan kalau pewaris meninggal dengan tidak meninggalkan. Yang kedua, keturunan. Suami istri mendapat hak saling mewarisi. Hal ini bertentangan dengan tradisi Arab jahiliyah yang menjadikan istri sebagai harta warisan. Yang ketiga, memelihara keutuhan keluarga. Pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta benda.
Apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau rincian bagian, sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Yang keempat, hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta. Yang kelima, sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hari ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Harta warisan bukan saja terhadap anak-anak pewaris, tetapi orang tua, suami, istri, saudara-saudara, cucu, bahkan kakek dan nenek. Yang keenam, sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian warisan, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional. 7. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dikarenakan pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dari keluarga, tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan pada negara. 2. Teori berlakunya hukum Islam. Ada beberapa teori berlakunya hukum Islam, yaitu yang pertama teori receptio in complexu atau periode penerimaan hukum Islam secara penuh. Kedua, teori resepsi atau periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Yang ketiga, teori resepsi exit. Yang keempat, teori resepsi contrario. Dan kelima adalah teori eksistensi. Teori berlakunya hukum Islam berdasarkan unsur-unsur kewarisan dalam kompilasi hukum Islam, maka teori yang berlaku adalah teori receptio in complexu. Menurut teori receptio in complexu, hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia mengikuti hukum agamanya. Jadi, menurut teori ini, adat istiadat dan hukum suatu golongan masyarakat adalah pelaksanaan seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Dalam KHI, telah disebutkan bagian harta warisan diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam sesuai ketentuan pasal 171 poin C. Pertama, ada asas ijibari dalam kompilasi hukum Islam. Secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijibari mengenai cara peralihan harta warisan juga disebut dalam ketentuan umum tersebut, dan pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi, sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Perkataan harus dalam pasal ini menunjukkan asas ijibari tentang bagian masing-masing ahli waris dinyatakan dalam bab 3 pasal 176 sampai dengan pasal 182. Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam bab 2 pasal 174 ayat 1 dan 2. Asas bilateral dalam kompilasi hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat 1, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek golongan laki-laki, serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek dari golongan perempuan menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral dalam kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, asas individual dalam kompilasi hukum Islam. Asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam kompilasi hukum Islam, yaitu bab 3 pasal 176 sampai dengan pasal 180.
khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan. Baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal 184 kompilasi hukum Islam. Asas keadilan berimbang dalam kompilasi hukum Islam. Asas ini dalam kompilasi hukum Islam terdapat terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui 1. Pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Selain itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui rad, yakni mengembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, pada umumnya, ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris.